Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bobotoh, gimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Banyak yang tanya ke saya, Bobotoh, Kang, kenapa channel launching tim Persib sama tim tetangga berbeda? Kalau tetangga kan dihadiri oleh gubernurnya, kalau Persib tidak. Ya, jawabannya kalian tentu saja tahu, Bobotoh, bahwa Persib ini bukan tim yang melibatkan politik. Ya, itu dari situ saja kalian sudah tahu ya Bobotoh bahwa Persib ini bukan tim sepak bola yang berpolitik. Udah titik aja Bobotoh jawabannya, jangan melebar kemana-mana, takutnya pembahasan untuk berita hari ini tidak terbahas ataupun terlalu panjang durasinya Bobotoh. Dan sebelum ke pembahasan untuk berita hari ini, saya tidak lupa mengajak kalian semua Bobotoh untuk selalu dukung channel ini. Silahkan like dan juga komentar dengan komentar positif. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe Bobotoh, karena dengan like, komen, dan juga subscribe saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan informasi-informasi menarik tentang sepak bola Indonesia, terutama tim kebanggaan kita semua, Persib Bandung. Oke Bobotoh, kita bahas saja untuk berita hari ini. Di antaranya striker Western Sydney Wanderers kena mental saat berhadapan dengan Persib. Dan juga ada berita lainnya, yaitu manajemen Persib siapkan budget untuk datangkan 2 pemain asing baru. Sebelum ke pembahasannya, saya tanya dulu ke Bobotoh, setelah uji coba kemarin melawan Western Sydney Wanderers, apakah perlu Persib mendatangkan 2 pemain asing? Silahkan komentar Bobotoh. Ya, striker Western Sydney Wanderers, Costa Barbaroses, kena mental saat berhadapan dengan Persib. Kemungkinan striker ini sebelum menghadapi Persib sedikit meremehkan Persib karena statusnya datang dari Liga Indonesia. Dan setelah menghadapi Persib, Costa Barbaroses ini susah menembus pertahanan Persib dan juga mencetak gol karena timnya Western Sydney Wanderers kalah 1-0 oleh Persib. Dan Costa Barbaroses juga mengatakan Persib sangat layak kembali mendapatkan hat-trick juara musim depan setelah kemarin Persib sudah mendapatkan 2 kali gelar berturut-turut juara di BRI Liga 1. Dan juga bukan hanya di Liga 1, Costa Barbaroses mengatakan bahwa Persib akan mendapatkan tempat yang lebih tinggi di ACL2 musim depan. Ya, kita doakan saja semoga pencapaian Persib mudah-mudahan musim depan bisa juara kembali seperti apa yang dikatakan oleh Costa Barbaroses ini, setelah mungkin dirinya melihat bahwa Persib ini adalah bukan tim yang setara lagi dengan Liga 1 karena Costa Barbaroses ini tidak bisa menembus pertahanan Persib dan permainan Persib yang secara kolektif dari lini pertahanan, gelandang maupun striker yang sama-sama kuat bisa mendapatkan tempat yang lebih tinggi lagi di ACL2. Oke, kita doakan saja Bobotoh, mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Costa Barbaroses ini menjadi betul ataupun menjadi kenyataan untuk Persib. Amin ya robbal alamin. Ya, berita kedua, manajemen Persib siapkan budget untuk datangkan 2 pemain asing baru. Dikatakan langsung oleh Direktur PT Persib Bandung bermartabat Pak Aditya Herawan bahwa pihaknya saat ini menyiapkan dana untuk datangkan 2 pemain asing baru sesuai kebutuhan Boyan Hodak. Dirinya mengatakan juga sekarang manajemen dengan tim pelatih Persib sedang berdiskusi apakah perlu nih Persib mendatangkan 2 pemain asing baru lagi untuk mempersiapkan di BRI Super League dan juga ACL2. Menurut Bobotoh, apakah perlu Persib mendatangkan 2 pemain asing baru ini? Menurut saya, pandangan saya nih, dari Bobotoh sebagai Bobotoh, ya Persib ini masih membutuhkan 2 pemain asing baru tersebut. Kalau menurut saya, Persib harus datangkan pemain yang bernomor 10. Karena pemain bernomor 10 ini ataupun gelandang serang, kita hanya memiliki William Marsilio. Dan yang lainnya kita tidak bisa, tidak bisa mengandalkan. Tapi
pemain yang murni nomor 10 ini hanya William Marsilio. Dan yang lainnya, Luciano bisa ditempatkan di pemain bernomor 10, tapi jika pemain ini digeser ke posisi depan, ya kemungkinan pemain bernomor 6 dan nomor 8 ini di lini tengah ya akan kurang lah, tidak greget seperti pertandingan menghadapi Western Sydney Wanderers. Peran dari Luciano ini sangat tidak terlihat tapi efektif. Ngerti kan Bobotoh? Tidak terlihat tapi efektif. Karena pemain ini yang mengatur tempo permainan dari Persib Bandung. Sesekali dia bertahan, dia maju ke depan dan klop di bawah, dan sesekali juga pemain ini melebar sisi kanan maupun sisi kiri, dan perannya itu sangat penting di pemain bernomor 6 dan nomor 8. Dan itu menurut pandangan saya nih Bobotoh, silahkan komentar lah Bobotoh kalau menurut pandangan Bobotoh gimana. Dan satu lagi pemain asing yang harus didatangkan oleh Persib itu ya berposisi striker lah, striker murni, karena kita hanya mempunyai Ramon Tanque yang bisa yang murni posisinya itu bernomor 9. Karena William Barros ini posisinya bukan striker murni bernomor 9. William Barros ini tipe striker yang versatile, bisa ditempatkan di posisi nomor 10, bisa ditempatkan di posisi sayap kanan, sayap kiri, dan juga striker. Jadi Persib ini jika harus mendatangkan dua pemain asing lagi, ya posisinya itu nomor 9 dan nomor 10. Karena di back, di lini pertahanan, kita udah cukup lah. Kita punya Julio Cesar, Patricio, dan Pran Putros yang bisa ditempatkan di mana saja. Versatile banget ini pemain. Bisa ditempatkan kemarin melawan Western Sydney Wanderers. Dia bisa ditempatkan di posisi back kiri juga, ternyata menggantikan peran Edo Febriansyah ya dari Pran Putros ini. Dia juga bisa bermain di back kanan. Dia juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan di posisi nomor 6. Dan dia juga bisa bertahan sebagai center back. Ini pemain yang atributnya sangat lengkap sekali dari William Pran Putros ini. Dan menurut saya Persib tidak perlu untuk mendatangkan lagi pemain bertahan karena sudah cukuplah untuk 3 pemain asing ini yang mengisi posisi pemain-pemain bertahan, karena kita masih mempunyai back-back berkualitas seperti di sana ada Hamrah Hanusa, terus ada juga Dewangga juga, terus masih ada Ahmad Juprianto juga yang berpengalaman sekali untuk di posisi back. Terus ada Kakang Rudianto juga yang bisa bermain di posisi aslinya, yaitu di posisi center back. Ya, itu menurut saya Bobotoh. Kalau menurut kalian gimana, silahkan komentar saja lah Bobotoh. Ya mungkin itu saja pembahasan untuk hari ini Bobotoh. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.